Baik, Sobat Budaya, selamat datang di KCB. Malam ini kita mengangkat tema peranan wanita dalam pelestarian budaya busana Indonesia. Jadi nanti Zoom ini akan dipandu oleh Mbak Lisa Sastrajendra dengan narasumber Ibu Samira Hayu dan Ibu Dini Andini yang aktif di Organisasi Wanita Bersanggul Indonesia. Mungkin nanti digali juga kegiatannya apa saja, kemudian bagaimana sepak terjangnya, terlibat dalam acara apa saja, bekerja sama dengan siapa saja. Itu mungkin nanti bisa digali. Tidak perlu berlama-lama lagi, saya, Bagus Sugiarto, membuka Zoom malam ini dengan dipandu oleh Mbak Lisa Sastrajendra. Monggo, Mbak Lisa, waktu dan tempat kami persilakan. Matur nuwun Mas Bagus. Terima kasih ini teman-teman komunitas cinta budaya yang sudah secara rutin konsisten untuk terus mengadakan diskusi-diskusi kebudayaan seperti di malam hari ini. Semangatnya luar biasa untuk melestarikan kebudayaan kita. Perkenalkan, selamat malam, Rahayu, salam peradaban, salam lestari budaya. Nama saya Lisa Febrianti Sastrajendra, izin untuk kemudian mengawal diskusi kita di malam hari ini. Yang punya tema tadi Mas Bagus sudah sampaikan, temanya adalah Andil Kaum Wanita Merawat Budaya Indonesia. Ya, mungkin kalau saya pribadi, saya kok lebih suka menyebutnya sebagai perempuan. Karena berasal dari kata empu, yang artinya adalah ahli. Begitu. Maka izin saya mulai menggunakan kata perempuan di dalam diskusi ini. Jadi saya ingin membuka satu diskusi untuk memberikan satu landasan dulu ya tentang perempuan dan kebudayaan gitu. Kalau di dalam kajian-kajian budaya dan kajian-kajian filsafat itu seringkali disebutkan perempuan itu paling dekat dengan aktivitas spiritual dan aktivitas kebudayaan. Nah, kenapa begitu? Karena ternyata semua hal yang ada di dalam perempuan, baik itu secara biologis, tubuhnya, semua geraknya, itu sebenarnya sangat dekat dengan alam. Dan kebudayaan itu sendiri sebenarnya lahir dari alam dan lingkungannya. Begitu. Nah, ini kemudian kita akan melihat kebudayaan Indonesia secara keseluruhan yang kemudian ditunjukkan dari semua gerak kaum perempuan, mulai dari sejarah panjang Indonesia. Ketika berbicara tentang sejarah panjang Indonesia, ketika menerima undangan dari Romo Tommy berkaitan dengan hal ini, saya kemudian mencoba merefleksikan. Rasanya dulu ketika perempuan itu sudah aktif di dalam segala macam gerak, baik itu dari bidang politik, bidang ekonomi, sosial, dan sebagainya. Kita melihat, yang kita bisa lihat sekarang adalah dokumentasi-dokumentasi ini. Mereka menggunakan busana, kebaya, bersanggul, begitu mempesona, memperlihatkan keperempuanan mereka begitu. Dokumentasi-dokumentasi itu masih bisa kita lihat mungkin sampai era sekitar 60-an mungkin. Tetapi semakin ke sini kita melihat, terutama saya pribadi melihat semakin jarang saya melihat yang menggunakan busana-busana tradisional gitu. Dan saya mungkin nanti bisa terjelaskan, mungkin nanti bisa kita gali. Kenapa ya? Kenapa? Ada apa? Gitu. Padahal Presiden Soekarno sudah menetapkan bahwa kebaya berikut dengan semua atributnya adalah busana nasional kita. Hanya muncul di acara-acara resmi kebanyakan yang kita lihat begitu. Tetapi kemudian ketika saya mendengar tentang Wanita Bersanggul Indonesia atau WBI, rasanya kok kita masih punya harapan dengan banyaknya penetrasi kebudayaan dari luar. Rasanya kok kita masih punya harapan bahwa masih ada dari kita yang kemudian tetap ingin
bukan hanya sekedar nguri-nguri kebudayaan, tetapi saya melihat apa yang dilakukan oleh wanita bersanggul Indonesia ini adalah bagian untuk meletakkan kembali nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh pendahulu-pendahulu kita yang muncul di dalam segala atribut busana yang digunakan oleh perempuan. Mungkin itu nanti kita bisa gali di malam hari ini. Ada dua pembicara yang sudah hadir, cantik-cantik beliaunya, ada Ibu Sami Rahayu, Sugeng Dalu Ibu. Dalu Rahayu. Juga dengan Ibu Dini Andini. Selamat malam Ibu Andini. Selamat malam, terima kasih. Beliau berdua dari Wanita Bersanggul Indonesia yang nanti akan berbagi dengan kita semua dan kita bisa mendiskusikan, berbagi kemudian, dan mudah-mudahan ini menjadi satu diskusi seru. Kelihatannya sepele ringan masalah busana, tetapi saya yakin di dalam busana nanti akan terlihat bagaimana nilai-nilai itu ada di dalam segala atributnya. Mungkin saya ingin kemudian Ibu Sami dan Ibu Andini bisa menjelaskan terlebih dahulu terkait apa yang tadi saya buka di sebuah prakata pembukaan tentang Wanita Bersanggul Indonesia. Apa ini Wanita Bersanggul Indonesia? Apa saja kegiatan-kegiatannya? Dan apa sih misi yang ingin dibawa oleh Wanita Bersanggul Indonesia? Dan mungkin bisa dilanjutkan dengan satu pertanyaan kritis yang tadi saya sampaikan. Kenapa hari ini kita sudah jarang sekali melihat perempuan-perempuan Indonesia itu menggunakan busana nasionalnya, kebanggaan terhadap busana nasionalnya. Berawal dari dua itu nanti kita kembangkan dengan diskusi selanjutnya. Silakan Bu Sami dahulu atau Bu Andini dahulu, silakan. Bu Sami dulu mungkin ya. Monggo. Boleh, silakan Ibu Sami. Perkenalkan, nama saya Sami Rahayu. Ini nama asli ya. Bukan nama karena budaya terus nama saya dirubah. Banyak yang menanyakan, nama aslinya siapa sih Bu? Gitu. Karena mungkin berhubungan dengan budaya, nama saya ganti nama samaran Sami Rahayu. Padahal itu nama asli saya memang Sami Rahayu, gitu ya. Sugeng Dalu Rahayu. Perkenalkan, pada awalnya memang kami ada rasa prihatin, gitu ya. Sebelum terbentuk WB itu kami ada rasa prihatin. Semakin lama kebaya, sanggul itu hilang. Dari rasa itu akhirnya timbul bagaimana ya supaya kebaya dan sanggul bisa eksis lagi seperti dulu. Tidak hanya dipakai dalam karnaval, hanya dalam pernikahan. Bagaimana ya supaya bisa bangkit lagi seperti zaman Kartini, bisa dipakai sehari-hari, tidak hanya pada saat-saat tertentu saja. Itu yang ada di pemikiran kami, gitu ya. Waktu itu memang saya berpikir juga sama Pak Riz, gitu, suami saya, gimana ya caranya kita bisa membangkitkan ini? Gimana ya caranya kita bisa bergerak semua supaya bisa tercapai. Kalau semuanya bergerak bersatu pasti bisa. Itu akhirnya saya sama Pak Riz membuat komunitas wanita bersanggul Indonesia. Ya tujuannya memang untuk visinya ya kita tumbuh dan berkembangnya sanggul dan kebaya menjadi busana kebanggaan wanita Indonesia. Misinya menumbuh kembangkan semangat bersanggul dan berkebaya kepada seluruh wanita Indonesia. Intinya kita bagaimana caranya memasyarakatkan sanggul dan kebaya. Nah, itu yang ada di benak kami, bagaimana caranya. Akhirnya kita mulai dari keluarga saya. Dari keluarga saya memakai kostum-kostum dari daerah gitu ya. Tetap saya berkebaya kemana, anak saya pun juga dipakai blangkon gitu ya. Gitu. Akhirnya ada teman bersatu bergabung gitu. Akhirnya ternyata setelah kita share di Facebook, di media sosial, banyak tanggapan dari berbagai media sosial untuk mendukung gerakan kami. Itu akhirnya terbentuk, saya dari sini Bu, ingin ikut sini, dari sini ikut. Akhirnya
ya udah kita bentuk Bida Jabodetabek, ada akhirnya kita kumpulkan satu demi satu, ternyata banyak tanggapan positif gitu ya dari berbagai daerah. Akhirnya kita bentuk dan sampai sekarang kita ada 18 korwil, termasuk juga ada satu yang di Belanda. Jadi dari berbagai daerah itu ada 18 korwil. Itu sebenarnya pergerakan kita sudah 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu, tapi kita belum memakai nama Wanita Bersanggul Indonesia. Kita mencari nama-nama, berbagai proses kita lalui, tidak mudah untuk menjadi Wanita Bersanggul Indonesia ini. Banyak tantangan, baik dari dalam, dari luar, tidak mudah kita membentuk ini gitu ya. Aduh, rasanya kalau anu itu enggak kuat, banyak tangis ya gitu. Kenapa harus sampai seperti ini gitu ya. Akhirnya berbagai proses kita lalui, akhirnya terbentuklah nama Wanita Bersanggul Indonesia. Itu pergerakan saya 3 tahun yang lalu, tapi 1 tahun tanggal 17 Oktober baru diresmikanlah Wanita Bersanggul Indonesia. Terus Bu, tahunnya Bu? 2022 ya? Ya. 2022. Nah, itu akhirnya kita terbentuk itu dari berbagai korwil pun tidak mudah gitu ya kita untuk membentuk menjalin kerukunan, bergandengan tangan, bersatu padu itu tidak mudah, banyak tantangan juga ya. Meskipun tantangan dari luar, dari dalam pun juga ada gitu. Yang paling anu itu juga malah dari dalam yang paling bahaya gitu ya. Sepertinya mendukung tapi ternyata berusaha untuk memecah belah, berusaha untuk menjatuhkan WBI, kelihatannya mendukung, tapi ada orang-orang yang dari dalam itu berusaha untuk seperti itu. Jadi banyak tantangan yang kita lalui, jatuh bangun gitu ya. Meskipun dalam Wanita Bersanggul pun kita tidak tahu siapa yang betul-betul berjuang dengan kami, kelihatannya bagus, ternyata di belakang seperti itu tidak mudah mengkoordinir semua ini. Jadi sampai sekarang pun kita berjalan dan semakin berkembang begitu ya, semakin berkembang dan semakin mengenal WBI, Wanita Bersanggul Indonesia. Saya kira singkat dulu dari saya, mungkin ada dari Mbak Andini. Monggo, silakan dilanjut Bu Andini. Kalau saya sih pertamanya emang saya senang berkebaya sendiri dari awalnya sebelum bergabung dengan Wanita Bersanggul Indonesia. Nah, setelah bergabung di November 2022, saya langsung mengituin teman-teman semua di lingkungan saya, semua teman semua diajak sampai akhirnya dapat 100 orang untuk mencintai busana nasional ini dari mulai kebaya, dan saya malahan lebih keras bahwa kita tidak boleh digerai karena wajib disanggul. Itu selalu saya promosikan begitu di daerah Jabodetabek. Kebetulan Bu Sami dan Pak Riz sebagai pendiri sudah percayakan saya untuk pegang Jabodetabek. Akhirnya ya saya membesarkan itu dan semua sudah mulai mencintai itu. Cuman salah satu yang paling berat adalah ketika kita mau ke tempat mana, kita masih saat itu masih dihalangi. Kenapa? Kata ada apa ini? Dari mana ini? Itu banyak sekali pertanyaan itu. Itu duka-dukanya. Ya senangnya kita dibilangin, wah masih ada ya yang mau melestarikan, terima kasih, dia bilang begitu. Tapi ini juga untuk Wanita Bersanggul Indonesia, terima kasih sudah menjaring untuk sampai Jabodetabek. Kebetulan saya pegang yang Jabodetabek. Nah, untuk kedepannya mungkin Wanita Bersanggul Indonesia harus lagi liput ke daerah ya, ke pinggiran-pinggiran, karena kita masih dibilangin aneh. Hari gini kok mau kayak begitu? Kenapa nggak ribet? Apa nggak repot? Apa nggak biayanya besar? Sebetulnya tidak. Kami jelaskan gimana caranya kita harus mencintai dulu dan tahu bagaimana dulu seperti apa busana kita. Sekarang kan sudah mulai langka, makanya harus kasih penjelasan ke mereka bahwa ayo ini adalah yang sebenarnya baju kita, baju Nusantara. Itu yang saya lakukan. Tapi bersyukur sekarang di Jabodetabek sudah banyak, sekitar 120 orang, dan mereka sudah berjuang sama-sama ingin
melestarikan bahwa ayo kita sama-sama jalan bersama walaupun angin, kata Bu Sami tadi betul, angin hempasannya banyak sekali, tapi kita tetap walaupun dibilang aneh, tapi kita adalah merasa elegan dan cantik menjadi wanita Nusantara. Dari mulai berdirinya Jabotabek, yaitu saya selalu mengunjungi ke tempat manapun, selalu bukan cemooh sih ya, tapi seakan-akan ini dari mana, ini kenapa begini gitu, kenapa hari gini masih pakai baju begini gitu. Tapi kita tetap bahwa ini adalah mengenalkan ini baju Nusantara milik kami. Jangan sampai anak cucu kita, cicit kita tidak tahu bahwa mana baju busana Nusantara sebenarnya. Itu saja sih. Tapi terima kasih spirit dari pusat, kita selalu dikasih spot bahwa kita jangan lelah, jangan capek, kita harus tambah mencintai itu. Itu aja sih, Mbak. Oke, asik, ini asik juga nih kayaknya nih apa tantangan-tantangan tadi di Oh, sangat-sangat banyak, Mbak. Sampai pernah kita diusir, Mbak. Suatu tempat kita diusir, nggak boleh foto di situ. Oh, karena Karena dibilang kita busananya aneh. oke, oke. Ini miris sekali. Ini Oh, saya Indonesia. nangis saat Karena itu. Nangis kan dulu, udah gitu saya saya melawan mereka. Kenapa? Saya bilang, atas dasar apa? Kamu lahir tahun berapa? Akhirnya kami perang. Itu di tempat umum lah, di kota tua jelasnya. Begitu banyak lautan manusia di situ. Akhirnya saya punya ide, ada panggung, ayo kita nari atau joget. Cari perhatian buat mereka. Dan akhirnya semua di sana dia melihat kita, ratusan orang. Nonton kita. Baru dia mulai, oh iya ya, ternyata mereka itu bagus. Kita itu bagus. Gitu. artinya memang butuh terobosan. Nah, ini Ya, saya kembali ke dan harus keberaniannya itu yang kita harus kokoh dan kuat. ya, betul. Saya kembali ke Bu Sami, Bu. Dengan tadi baru diresmikan di tahun 2022. Padahal itu kan melewati masa pandemi juga begitu. Nah, apa Bu selama ini kegiatan-kegiatannya yang bagaimana cara wanita bersanggul Indonesia ini bisa mengajak sehingga bisa terbentuk 18 Korwil, kegiatan-kegiatan apa yang sudah dilakukan oleh WBI ini Bu Sami? Ya, pada saat pandemi memang kita tidak banyak pergerakan gitu. Kita hanya melalui media massa sih gitu. Jadi meeting Zoom gitu-gitu aja, webinar, seminar gitu-gitu aja. Jadi tidak begitu aktif bergerak gitu karena memang masih masa pandemi. Sedangkan kita memang lebih banyak itu malah di media massa ya. Kalau di media massa memang terutama dari Facebook, sekarang juga ada TikTok, itu sangat besar sekali pengaruhnya. Kita hanya bergerak pakai kebaya apa gitu bisa viral kemana-mana. Begitu. Jadi pada saat itu memang kita tidak banyak bergerak ke luar gitu. Jadi melakukan webinar, seminar, terus kadang kita juga ada tutorial dari rumah dengan seperti itu. Jadi pergerakan kita seperti itu. Setelah dari pandemi itu baru kita bergerak lagi. Itu sih. Oke. Nah, kalau ke Bu Andini nih, Bu Andini yang tadi sudah menghebohkan kota tua dengan ratusan perempuan-perempuan berkebaya begitu kan. Bu, apakah di dalam wanita bersanggul Indonesia ini juga ada kayak semacam workshop atau karena mungkin gini, ada keinginan gitu, tetapi nggak bisa. Contohnya ya, saya mungkin saya rambut saya panjang, tetapi saya tahu saya menggunakan sanggul tapi cuma dicepol aja gitu kan. Tapi saya punya keinginan itu gitu. Tentu saja ini mungkin yang lainnya ada punya keinginan tetapi nggak bisa untuk kemudian sanggul, apalagi kemudian harus pergi misalnya pergi ke mall, pergi ke ini, tapi bagaimana membuat sanggul itu bisa tetap terlihat tetap cantik dan menggunakannya. Apakah di WBI ini ada semacam tadi Bu Sami mengatakan tutorial, kayak workshop yang melibatkan teman-teman WBI sendiri begitu, ada nggak Bu? Nah, sebetulnya kalau di Jabodetabek sih sudah ada rutin, yaitu sebulan sekali kita mengajari mereka cara merapikan rambut aja saja dulu. Minimal diikat. Nanti setelah diikat, kalau pakai rambut sendiri digulung. Jadi yang sederhana dulu. Tapi kalau ada acara yang formal-formal, kita diundang, biasanya banyak sekali yang diundang, undangan-undangan,
nanti tim kami itu ada kebetulan yang bisa merias, ada orang salon juga yang masuk grup kami. Jadi kita selalu guyup dan kerjasama, gotong royong, mana yang nggak bisa kita rapihkan. Dan kita berusaha ke mereka, kadang-kadang waktu ngajak, yuk masuk ke WBI, enggak repot, oh enggak, nanti kita gini. Sampai saya punya galerinya, untuk siapa yang belum punya apapun, datanglah ke galeri saya. Begitu, Bu. Ya, Jadi ini kan ada kegiatan edukasi yang diberikan kepada teman-teman yang juga bergabung di webinar. Nah, yang jadi pertanyaan saya, edukasi atau reedukasi? Karena kalau edukasi berarti kita pakemnya itu tetap dipakai gitu kan. Tetapi dengan reedukasi, dengan menyesuaikan dengan situasi hari ini, apakah itu juga diberikan? Artinya ada upaya reedukasi untuk kemudian membuat kebaya ini menjadi sesuatu yang ringan aja kita pakai begitu. Nah, apakah ada hal seperti itu juga? iya. Ini kan memang kan fokusnya pada kepakeman, gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kita kalau pakem-pakem itu hanya dipakai pada saat acara-acara yang formal, gitu ya. Jadi kalau seperti kita nyantai ke mall, gitu ya, kita tidak perlu pakai yang terlalu pakem-pakem sih gitu, cuma pakai cepol kayak saya ini pakai cepol aja gitu kan, dipuncrit gini pakai cepol udah jadi gitu cepet. Kadang bisa juga kalau terutama anak-anak muda itu pakai sanggul model pramugari begitu ya. Nah, itu lebih disukai. Itu saya kira itu juga bisa disebut sanggul gitu. Jadi ala-ala pramugari yang dibuat gitu bisa kita ke mall gitu. Jadi tidak harus memakai sanggul pakem pada acara-acara yang non formal gitu. Jadi hanya acara-acara formal memang kita harus pakai sanggul-sanggul yang besar, yang pakem. Kalau cuma jalan-jalan, nyantai itu tidak perlu lah gitu. Dan semua itu memang tergantung dari kebiasaan. Kalau tidak biasa itu memang berat ya, aduh pakai sanggul, pakai gini. Tapi kalau sudah biasa itu enggak kayak gini ini ya, cuma cepat, set, pakai gini set sudah jadi gitu ya. Tapi kalau belum biasa, aduh pakai sanggul ribet amat kayak gini, padahal enggak sebenarnya gitu. Jadi tergantung kebiasaan. Kalau kita edukasi itu ada yang pakem, bagaimana cara memakai sanggul pakem juga pernah ada tutorial untuk itu. Yang tidak pakem, yang seperti cepol-cepol juga pernah. Jadi kita tidak harus memakai sanggul-sanggul yang betul-betul pakem gitu ya. Jadi cepol gitu, ala-ala pramugari rambut kita sendiri di model gini gitu sudah bisa jadi jalan-jalan ke mall gitu ya. Tapi memang kalau kebaya itu memang kita harus yang pakem, jadi bukan yang modern-modern yang tangannya kelelawar begitu, enggak sih. Kita memang pakai kebaya-kebaya zaman dulu seperti zamannya Kartini gitu ya, yang harus kutu baru atau model-model yang Kartini itu. Kalau sanggul bisa seperti gini, enggak harus pakem begitu. Bu Andini, ada yang mau ditambahkan perihal ini? Kalau saya pernah pengalaman, jadi ada anggota baru, dia berat karena rambutnya takut rusak. Saya bilang nanti diikat saja, nanti tempelin cepol itu, baru dia mengerti. Ternyata dia sekarang sehari-hari sudah pakai cepol. Ya. Oke, jadi artinya enggak seribet seperti yang disangka. Kayak ternyata ada cara-cara yang bisa kita gunakan Lebih untuk praktis. ya lebih praktis. Kita tetap dengan identitas kita Nusantara, tapi juga mengikuti perkembangan zamannya yang lebih praktis begitu ya. Ini saya sambil berbincang dengan Bu Sami dan Bu Andini, saya juga persilahkan rekan-rekan semua yang ada di Zoom ini, kalau misalnya ada pertanyaan, silakan bisa raise hand atau ikut nimbrung, ikut berbagi pengalaman. Mungkin di sini juga ada anggota dari WBI juga ikut berbagi pengalaman. Silakan raise hand, silakan menyampaikan di chat sambil saya juga berbincang-bincang dengan beliau-beliau berdua. Ini di chat sudah ada dari Ibu Nimade Yuliani dari Denpasar. Apakah ini juga dari WBI atau bukan ya ini ya? Oh ya. Swastiastu, Ibu. Swastiastu. Ya. Saya dari Universitas Hindu Negeri Gusti Bagus Sugriwe,
oke. Denpasar. Iya. Ada Ibu, Ada hal yang ingin saya sampaikan boleh silakan. mengenai tentang kebaya dan sanggul. Kalau kami di Bali ya, karena kami sembahyang pakaian kebaya perempuannya ya, pakai sanggul sederhana dan sanggul Bali kami punya, gitu ya. Terus kegiatan adat, kegiatan Banjar, kegiatan kantor. Nah, kami di kampus itu kan ada kegiatan tiap hari Kamis seluruh orang Bali atau pokoknya orang yang ada di Bali, perempuannya diwajibkan mempergunakan pakaian kebaya dan kamen di Bali. Diwajibkan oleh, itu ada aturan gubernur. Aturan gubernur. Apakah agamanya apa itu tidak peduli. Jadi semua yang ke kantor maupun ke sekolah, anak-anaknya itu mempergunakan kebaya. Anak kecil dari SD bahkan TK gitu ya, itu pakai kebaya anak-anak kecil itu, karena itulah perekonomian di bidang itu semakin bergerak, termasuk aksesorisnya, sehingga cepol-cepol yang berbagai macam model yang tinggal diikat aja, dibelah seperti yang saya lakukan ini, diikat pakai karet, udah isiin itu, jepret, udah selesai, beres. Tambah aksesoris bunga-bunganya. Jadi semakin berkembang perekonomian di bidang itu. Selain perekonomian berkembang, orang semakin kreatif membuat berbagai macam model-model kebaya seperti ini. Tinggal dipakai, selesai. Karena dia bahannya lentur, lembut, halus gitu. Jadi dipakai itu tidak gerah, tidak ribet, dan cepat sekali. Kamennya juga atau kain di bawahnya itu seperti lentur juga, tinggal masuk aja gitu, di dalam pakai celana straight gitu. Jadi karena pengalaman ini ingin saya sampaikan bahwa mempergunakan itu tidak ribet. Kami biasa jalan-jalan ke mall, berbagai macam kegiatan ya, sambil masak apa. Kalau kegiatan di Banjar atau adat-adat itu ibu-ibu kan masak, bikin hiasan janur-janur, merangkai buah, bunga, kan bergerak terus itu. Dan kami pergunakan ini dan biasa aja, seolah-olah memang tidak dibatasi gerak kegiatan kami gara-gara busana gitu. Ya, mengajar pun saya sebagai dosen ya biasa aja, begini pakaiannya gitu. Apalagi kalau purnama tilem. Jadi hampir setiap hari kami mempergunakan, para wanitanya ya, mempergunakan kebaya. Dan pasti disanggul. Kenapa? Kalau diurai itu dianggap tidak sopan. Seperti itu. Karena dianggap tidak sopan, maka mau tidak mau kan kita harus rapi. Dan kita pun suka melihat diri kita rapi dan elegan justru kelihatan. Seperti itu. Terima kasih. Suksma Ibu, terima kasih atas sharingnya. Apa yang disampaikan Bu Mbok Nimade Yuliani ini tadi, saya jadi teringat tentang apa yang dilakukan oleh WBI ini. Tadi ada sampai di Bali itu bisa memunculkan satu kebijakan untuk menggunakan busana. Mungkin bisa di-sharing Bu Sami dengan Bu Andini, apakah WBI juga berupaya untuk melakukan hal ini, mendorong kebijakan. Karena ini begini, kita sekarang dalam melangkah ini ada yang disebut sebagai unsur pentahelix. Jadi ada keterlibatan komunitas, keterlibatan pemerintah, media juga ikut terlibat, kemudian dari unsur akademisi juga terlibat juga. Nah, bagaimana upayanya dengan stakeholder dari pemerintah? Apakah ada upaya juga untuk kemudian menyampaikan ini sehingga kemudian bisa muncul kebijakan? Rasanya itu menjadi satu hal yang bagus ya. Kita tetap punya identitas ini bisa secara formal lagi itu disampaikan lewat pemerintah. Bu Sami atau Bu Andini bagaimana? Iya. Terus terang Bali ini sangat menginspirasi kami, gitu ya. Saya pernah diberi diolok-olok sih. Kamu melakukan itu kayak nguyai Banyu Segoro, gitu ya. Memang kalau untuk saat ini mungkin ada yang bilang begitu, mungkin benar, gitu ya.
Ini perjuangan. Gitu. Tapi saya berpikir, kalau Bali bisa, kenapa kita tidak bisa? Makanya Bali ini bisa menjadi acuan bagi kami. Kok bisa masih bisa tetap anak-anak muda pun masih suka dengan sanggul, dengan kebaya, setiap kemana-mana anak muda itu dengan bangganya pakai kebayanya gitu ya, saya lihat. Kenapa kita tidak bisa? Untuk saat ini memang sulit, itu perjuangan bagi kami. Tapi acuan kami, kalau Bali bisa, kita pasti bisa. Nah ini memang kita bergerak, kalau tanpa dukungan dari pemerintah, itu memang sulit sekali gitu ya. Saya pernah masuk gitu ya, saya tidak perlu sebutkan, itu kayaknya enggak begitu disambut hangat gitu ya, karena mereka para pegawainya tidak ada yang bersanggul sih gitu. Jadi saya merasa sendiri gitu. Nah ini kalau dari kepemerintahan aja nggak begitu menyambut kami dengan ramah begitu ya, sulit gitu ya. Sebenarnya kami kemarin itu juga dari Surabaya terutama diterapkan dari anak-anak sekolah gitu ya. Setiap hari Selasa harus memakai pakaian-pakaian adat. Kemarin sempat gitu, saya suka gitu, lucu-lucu begitu. Tapi sekarang sudah nggak ada lagi. Sudah nggak ada pakaian-pakaian itu. Nah ini kan tergantung dari kepemerintahannya gitu. Sedangkan kayak di Surabaya ya, kayak seragam gitu ya. Seandainya kalau seragam itu ditetapkan ya, nggak tahu entah hari apa gitu ya. Itu memakai pakaian adat gitu ya, seperti pakaian kebaya itu cantik loh sebenarnya. Padahal kalau diterapkan gitu, auranya itu kelihatan gitu, apalagi kalau bersanggul ya. Seperti di pramugari-pramugari itu cantik-cantik gitu. Meskipun pakai kebaya, pakai sanggul, kelihatan cantik gitu. Jangan menganggap bahwa ini kuno pakaian mbah-mbah gitu ya. Tapi ini kalau kita pakai itu bisa cantik gitu. Auranya itu kalau bersanggul berkebaya keluar gitu. Tapi ya kembali lagi kalau pemerintahnya kurang mendukung ya, karena mungkin juga takut gitu ya. Memang ada sanksi sosial ya. Ini yang berat memang, sanksi sosial gitu ya. Tidak mudah untuk menerapkan untuk semua harus bersanggul gitu kan. Itu tidak mudah gitu. Jadi rasa takut itu masih ada. Tapi kalau pemerintah memang kurang mendukung, ini sulit sekali pergerakan kami untuk bisa bergerak, itu sulit sekali. Sebenarnya tapi dengan adanya masih mendukung kegiatan-kegiatan budaya kami, itu masih ada rasa bersyukur lah. Cuma ya kurang sih, kurang bisa, dukungannya kurang penuh gitu loh. Hanya setengah-setengah. Jadi kalau bisa sih saya memohon juga dari berbagai pihak gitu ya, dari masyarakat, dari pemerintah itu ada dukungan penuh. Kalau dukungan penuh semuanya mengarah ke kita gitu, pasti bisa. Suatu saat pasti bisa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di malam hari ini kita bisa sebarluaskan untuk bisa menggugah yang masih tidur ini ya Bu ya. Bu Andini ada tambahan mungkin? Kalau di Jabotabek sih baru kemarin kami punya inisiatif untuk mengitukan pemerintah itu lewat Kowani. Kami sudah mendaftarkan, ternyata di sana itu diterima welcome, tapi ya di sana emang kegiatan semua didukung oleh pemerintah. Setiap kegiatan akan dibiayai. Cuman maaf di sana ternyata belum sepakem kami. Kami pakem sekali, mereka masih baru kebaya saja dengan kain. Itu Bu. Jadi saya lagi tebar pesona juga di sana biar bahwa kita busana yang pakem itu seperti ini, begitu Bu. Asik loh istilahnya tebar pesona gitu kan. Yang ditebarkan maksudnya idenya ya, nilai-nilainya begitu kan ya. Ya, nyambung lagi Bu Andini. Tadi sebelum acara mulai Bu Andini bilang, oh nanti mau ke Filipina, mau ke ini. Artinya ini sudah sampai ke negeri ya. Dan bagaimana tanggapan dari mereka ini yang di luar itu? Itu sih sebetulnya baru mau Bu, nanti Agustus
kita ke Filipina 3 hari 2 malam. Itu dari pariwisata, betul itunya. Dari pihak pariwisata masih digodok, kita berangkat ke sana, suruh tutorial dan ada hasil tutorialnya. Kita pada panggung seperti itu. Jadi masih digodok sih. Tapi di Jabodetabek sih udah sering sekali dari keraton-keraton kita diundang. Setiap ada acara, bahwa karena kita maaf sudah terkenal dengan kepakemannya, jadi selalu kami hadirkan untuk sebagai contoh bahwa ini adalah busana yang pakem gitu, Bu. Ya, ya. Ini lagi saya juga tetap membuka ya, sambil saya ngobrol-ngobrol juga tetap membuka. Dan yang menarik ini Bu Andini sama Bu Sami, ternyata peserta yang ada di dalam ruang Zoom hari ini itu bukan hanya perempuan atau wanita saja. Ini juga ada bapak-bapaknya juga ikut ya. Mungkin juga bisa sambil nanti juga mengomporin yang mungkin istrinya di rumah gitu kan ya. Istri dan putrinya. Istri dan putrinya juga ikut kemudian mengikuti. Saya menganggap ini adalah sebuah, bukan hanya sekedar komunitas, tapi ini sudah sebuah gerakan untuk mengajak kembali wanita perempuan Indonesia untuk kembali menunjukkan identitas dirinya. Begitu. Nah, saya ada satu pertanyaan yang mungkin ini sedikit sensitif begitu, tetapi mudah-mudahan boleh ya ini di-share di sini kami dengan Bu Aditi. Dengan 3 tahun kegiatan ini, fasilitasinya Ibu dapat dari mana sehingga bisa kemudian mengumpulkan sampai 18 wakil, ngadain tutorial, pendanaan dan sebagainya, itu bagaimana ibu-ibu ini mengumpulkannya? Iya. Kalau kami di Jabodetabek sih belum ada yang mendukung masalah biaya. Kesadaran sendiri dari anggota, dari mulai mencintai, akhirnya mereka masih biaya sendiri-sendiri, Bu. Iya. Oke. Monggo Bu Sami dilanjut. Ya, memang ini kan komunitas perjuangan. Jadi sebenarnya kalau ada yang mau mendanani ya syukur-syukur gitu ya. Tapi waktu itu ada yang politik sih, main ke politik. Yang jelas kita non politik gitu. Jadi kalau non politik memang kita tujuannya ke agama, nanti kalau larinya ke politik nanti terjadi perpecahan. Saya tidak menginginkan itu. Jadi kita non politik. Ada yang mau mendukung gini tapi kembali lagi ke politik gitu ya. Kita tidak mau itu. Jadi selama ini kita memang untuk dana-dana itu dari pribadi kita masing-masing. Jadi tidak ada yang mensupport nanti kita kasih seperti ini. Mungkin kalau mengadakan acara hanya kita mengajukan proposal kemana itu aja sih. Tapi kalau acara-acara untuk WBI sendiri itu dari kami semua, terutama kalau dari pusat mungkin kita hanya menjual seperti souvenir, seperti jarik seragam gitu ya, dari kipas, itu dari itu kita kumpulkan sedikit demi sedikit, kita bisa buat acara-acara nasional gitu ya, meskipun untung sih kita anggotanya juga banyak, jadi masih bisa untuk menutup kayak kemarin ulang tahunnya WBI gitu ya, kita bisa bantu dari itu. Jadi sebenarnya kalau ada yang mendukung sih enak sekali kita geraknya bisa cepat gitu ya. Tapi karena semua pribadi itu ya tergantung dari ketulusan hati aja. Ya syukur-syukur sih dari ibu-ibu WBI ini semuanya tergerak dari hati yang tulus gitu ya. Ini rencana kami juga tanggal 1 sampai 2 Juni itu ada wisata. Kita ada wisata edukasi tahunan. Yang tahun lalu kita akan di Bali. Yang tahun 2 Juni ini nanti kita rencana ada di Jogja dan Solo. Itu ya, kita ke Keraton Yogyakarta, Imogiri. Ke Solo itu ke Keraton Surakarta, nanti bisa ketemu Gusti Mung juga. Ke Mangkunegaran dengan Gusti Bre. Ke Imogiri nanti kita bersama Trah dari Hamengkubuwono III. Yang dari Yogyakarta kita rencana ketemu Pakualam tapi jadwalnya masih belum ditentukan kapan. Yang lainnya sudah jelas sih gitu. Ini kan kita juga ingin ada edukasi gitu, pelajaran buat kita bahwa terutama keraton-keraton yang kita hanya sekedar
sebagai wisata foto-foto aja gitu kan, tapi kita nanti bisa ketemu Gustimu, ini loh keraton gitu ya, sejarahnya itu seperti ini begitu. Jadi itu pun biaya dari kami sendiri gitu, tidak ada dukungan dari siapa-siapa, jauh dari nanti Jabodetabek itu akan ngumpul di situ, nanti kita akan berkumpul di situ. Jadi ya saya salut sih perjuangan dari WBI di berbagai korwil gitu, begitu semangatnya ingin membangkitkan, menggairahkan kebaya Sanggul ini untuk bisa eksis lagi. Itu bagaimana kita memang harus banyak kampanye, banyak bersosialisasi manapun berada itu supaya menarik perhatian. Memang rata-rata semuanya itu tertarik. Bahkan maaf kalau kita sudah di situ, bahkan yang berhijab-hijab panjang-panjang itu minta foto sama kita gitu. Sebenarnya itu kalau menurut saya mereka suka gitu, cuma ya nggak tahu ya gitu ya. Banyak mesti kita kalau di mana-mana gitu ya, minta foto, kita foto. Saya kadang juga bertanya, ini yang berhijab panjang-panjang gitu, itu ya kok ya suka gitu, minta foto-foto semua gitu. Nah, ini kan juga menginfluence ya. Jadi ternyata bagus gitu, cantik, menarik gitu. Nah, itu makanya kita harus banyak membuat kegiatan di mana-mana dengan bersanggul berkebaya. Kadang kita ke mall aja ya, pakai sanggul kebaya gitu, ada yang lihat, Bu minta foto gitu, hanya sekedar ke mall ya, kita jalan gitu ya. Itu sudah menarik gitu. Sebenarnya saya lihat rata-rata mereka yang minta foto itu tidak hanya orang yang bersanggul, istilahnya rata-rata mereka juga berhijab, suka gitu loh. Jadi inilah menariknya gitu ya, kita pakai sanggul dan kebaya sih. Kira itu. Mas Bagus ini rupanya mendengar suara hati saya. Tadi ini kalau sebelum resen saya tuh sudah gini, giliran dong yang bapak-bapak yang ada di sini, ayo ngomong juga tentang bagaimana pendapatnya tentang wanita bersanggul begitu ya. Mas Bagus sudah resen, jadi rupanya mendengar suara hati saya. Monggo langsung Mas Bagus. Ini kesaksian Mbak Yu. Jadi tahun lalu kami itu ada satu kegiatan gitu ya, kebangkitan budaya Nusantara. Nah, kebetulan waktu itu kenal di Facebook dengan Cak Riz, gitu, suami dari Ibu Sami Rahayu. Kemudian kami berkomunikasi. Wah, ini kami ingin melibatkan wanita bersanggul Indonesia. Akhirnya berkomunikasi dengan Ibu Dini Andi. Nah, yang membuat saya terkejut itu ternyata sangat tidak sulit untuk bekerja sama dengan BBI. Jadi, Bu, ini kami butuh menerima tamu, Ibu. Ini gimana, Bu ya? Wah, siap. Wah, nggak ada yang nggak siap, ya. Siap semua. Ya. Saya sampai heran. Wah, ini benar-benar siap tempur ini orang-orang. Ya. Jadi kemudian secara mendadak juga ya Mbak Yu ya, kemarin juga ada jembrengan. Ada berapa orang Mbak Dini di waktu itu yang jembrengan? 15 ya, 15 orang. Nah, sekitar 15 orang dan itu semua berjalan dengan baik. Jadi kami panitia itu juga mengapresiasi, wah WBI ini memang benar-benar tulus gitu ya dalam melestarikan budaya dan sangat tidak sulit untuk bekerja sama dengan WBI. Ini kesaksian Mbak Lisa. Jadi saya mengaturkan banyak terima kasih kepada WBI. Jangan kapok kalau bekerja sama lagi. Gitu Mbak Yu. Ya, menggambarkan, tergambar ini semangatnya yang tadi Ibu Sami mengatakan ini perjuangan begitu. Mungkin nanti Mbak Ibriani yang ada di Bali mohon juga didukung, ini rekan-rekan yang ada di Wanita Bersanggul Indonesia sedang memperjuangkan juga, kan bisa jadi networkingnya bisa bertemu gitu kan, bisa saling mendukung gitu kan. Bisa dihubungi, saya siap
pasti hadir. Oke, Dan mungkin perlu saya sampaikan juga bahwa di Bali itu tadi seperti saya katakan, seperti ini perhiasan untuk mendukung penampilan wanita itu murah. Pasti dikira ini mahal. Ini bahannya dari alpaka namanya. Bahannya alpaka yang disepuh ini cuma harga 200.000. Ada yang 50, ada yang 100.000 rupiah. Murah sekali. Jadi tidak mahal-mahal yang begini. Jadi perhiasan rambutnya juga. Nah, ini kreatif perempuan Bali. Ya, bukan hanya perempuan ya, banyak orang. Nah, seperti ini. Hiasan-hiasan untuk sanggul seperti yang saya pakai tadi, ini harganya sangat murah ini. Dan ini anak-anak muda, remaja senang mempergunakannya. Jadi dia tampil pakai sanggul semakin cantik gitu. Mereka suka sekali karena ini tidak mahal. Ini tidak mahal. Tidak mencapai 100.000 harga begini. Karena itulah semakin berkembang perekonomian. Kebaya seperti ini bisa didapat di bawah 100.000. Jadi murah. Orang kalau mau beli kebaya mahal juga ada gitu loh. Jadi sehingga kebaya itu bisa dipakai semua kalangan. Orang mau mahal, mau murah itu ada. Jadi tidak menutup bahwa hanya orang-orang begini yang bisa pakai kebaya dan tampil mewah, tidak. Semua kalangan bisa tampil mewah, terutama kalau mereka pergi pada kegiatan-kegiatan adat gitu ya. Apalagi kalau kegiatan-kegiatan kantor. Misalnya di dinas kesehatan. Nah, dokter, perawat itu pakai pegawai itu pakai pakaian kebaya itu biasa aja jalan. Laki-lakinya pakai kamen dan udeng. Itu biasa aja berseliweran dokter-dokter di rumah sakit. Itu santai. Nah, kecuali yang tidak berpakaian adat itu adalah polisi. Nah, itu tidak. Satpam, tidak. Yang bidang di lapangan itulah yang mungkin tidak ya, tapi lebih banyak pakai. Sepanjang mereka berada di kawasan kantor, mereka pakai. Bahkan polisi yang memang tidak tugasnya keluar lagi di kantor, pasti pakai. Apalagi kalau polisi lagi bertemu adat, pertemuan-pertemuan di kegiatan adat itu, mereka pakai pakaian seperti kebaya, terus kalau lakinya pakai udeng safari gitu. Jadi PKK yang ada di Banjar-Banjar, kan ada PKK-nya ya, kalau di kantor Dharma Wanitanya gitu ya, mereka punya seragamnya kebaya gitu, kamen. Jadi perekonomian bergerak bagus, mereka bangga, dan sehari-hari berseliweran lah orang-orang mempergunakan pakaian adat di Bali. Mau orang itu orang Bali asli atau tidak, apakah dia agama Hindu atau bukan, pasti mereka pergunakan. Bagi yang pakai hijab gitu ya, pakai hijab, mereka juga pakai kebaya dan tetap ditutup apa bagian-bagian yang memang harus mereka tutup. Pakai hijab ya pakai hijab, cuman mereka tidak bersanggul gitu. Tapi mereka berkebaya begitu. Seperti itu pemandangan di Bali. Ya, saya jadi teringat, saya punya satu peristiwa, bukan itu, satu keuntungan ketika saya itu pakai sanggul. Mau mantenan di Jogja, naik sepeda motor, nggak perlu pakai helm dan nggak ditangkap polisi karena pakai sanggul. Jadi ada satu keuntungannya juga itu. Iya, ini sudah ada yang resen, Bu Pensi Siregar. Monggo, Itu silakan Ibu. anggota WBI. Oh, anggota WBI juga ya. Oke, monggo silakan. Maaf, masih di mute Ibu mic-nya. Pensi di mute Bu itunya. Oke, sudah terdengar suara saya? Ya, ini WBI di mana Ibu? Dari Korwil mana ini? Jabodetabek. Oh, Jabodetabek. JJ, monggo silahkan Ibu. Oke, makasih. Terima kasih. Ini saya sebetulnya sih saya ingin bercerita sejarahnya kenapa ikut WBI ya. Jadi ceritanya begini, saya itu memang dari kecil tuh nasionalis banget ya, cinta tanah air. Nah,
begitu sudah agak tua dan lain-lain, 30 tahun yang lalu kan udah mulai tuh teman-teman pada berhijab ya. Nah, saya tuh di kelas itu, di kelas SMA itu saya doang yang tidak pakai yang muslim. Nah, kemudian 10-20 tahun kita reunian atau kita ketemuan, saya masih bertahan. Begitu 33 lebih, saya dibully. Kemudian saya memang sakit dan saya dibully. Karena bulian itu, sekarang saya masih pemulihan. Maaf ya, ini memang berat banget buat saya. 2020 ya, saya dibully. Betul-betul dibulinya tuh dari teman, keluarga, dalam waktu bersamaan yang membuat diri saya tuh benar-benar terpuruk. Udah kayak sakit sekali lah. Aku pikir dibully itu tidak sesakit ini ya. Kan ada juga orang yang sampai bunuh diri ya. Ternyata ini yang saya alami benar-benar sakit sekali. Kemudian saya nyari-nyari itu, cari-cari grup-grup yang kelihatan rambut. Ketemulah Facebooknya Bu Semi yang layar tuh urai. Kemudian saya ikut, boleh nggak saya ikut? Akhirnya saya ikut dia. Kemudian saya ikut dengan Bu Andini di ikut sini aja kata dengan Bu Andini, maaf ya, saya ini banget emosional, bukan emosional sih, sedih. Jadi saya itu berontak. Selain saya memperdalam lebih lagi agama, maaf ya ini untuk yang Muslim, saya memang benar saya memperdalam lebih dalam agama saya. Tadinya saya mungkin mau keluar karena sakit banget ya, karena bagi saya nggak mungkin lah, masih cuma secari kain bisa membuat orang masuk neraka. Akhirnya saya memperdalam lagi, belajar ke Buya Syakur, Quraish Shihab, kemudian lebih dalam lagi, dan akhirnya saya tidak jadi keluar agama. Saya tetap bertahan di Islam, tapi dengan diri saya, dengan pertahanan saya. Nah, dengan korelasinya dengan maaf ya, saya sakit banget. Sampai sekarang pun saya kalau ketemu orang-orang yang banyak berjilbab, saya ketakutan. Maaf ya, maaf banget. Saya kalau ngumpul sekarang, misalkan banyak yang berjilbab, saya sesek, kayak dikeroyok. Nah, maaf ya. Tapi kan setidaknya sekarang Bu Pensi sudah mulai ini karena sudah masuk WBI begitu ya Bu. Ya, jadi maksud saya ikut WBI ini salah satu adalah untuk healing. Satu, untuk healing saya. Kedua, saya ingin berjuang untuk budaya. Makanya saya bilang selalu saya bilang, perjuangan saya demi bangsa ini yang saya lakukan dengan cara bersanggul. Saya selalu bilang begitu di Facebook saya. Begitu, saya hanya ingin bilang kalau WB ini benar-benar membantu saya untuk healing diri saya, dan saya berjuang untuk budaya bangsa ini. Seperti itu yang ingin saya sharing untuk semua. Mohon maaf apabila ada yang tersinggung, maaf. Ini memang jalan hidup saya, cerita saya. Maaf, terima kasih banyak. Terima kasih Bu Semi, Bu Andini. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Ibu Pensi. Saya yakin ini membutuhkan sebuah keberanian Ibu bisa berbagi bersama dengan kami di sini. Jadi memang
bukan hanya sebatas masalah personal, tapi ini sudah menjadi satu sistemik di mana banyak sekali unsur-unsur dari adat kita, tradisi kita yang kemudian ditekan oleh banyak sekali hal-hal. Mohon maaf, saya juga harus sampaikan bahwa agama pun yang ada agama resmi yang ada hari ini itu pun juga seringkali dalam realitas itu juga menekan banyak tradisi, meminggirkan, mulai disampaikan itu sudah nggak yang disebut kuno, yang disebut bahkan ada yang menyebut mistik dan sebagainya. Tapi ini adalah memang problem hari ini yang ada di masyarakat kita. Jadi memang saya menyadari betul yang dilakukan oleh WBI ini adalah betul-betul sebuah perjuangan, dan Bu Sami tadi mengatakan tidak mudah. Jadi saya pikir malam hari ini WBI juga sudah bertemu dengan rekan yang ada di Bali, kita bisa menjalin dukungan yang lebih besar lagi gitu untuk membuat ini menjadi satu gerakan kebudayaan yang dimulai dari para wanita-wanita dan perempuan-perempuan, dari satu hal yang paling melekat di dalam dirinya, yaitu busana begitu. Secara pribadi saya mensupport apa yang dilakukan oleh teman-teman WBI dan apa yang dialami Ibu Pensi menjadi pembelajaran agar tidak ada lagi hal-hal yang seperti ini terjadi. Syukur Ibu sudah bertemu dengan rekan-rekan yang ada di WBI. Tadi saya melihat Romo Tony juga Resen masih ingin menyampaikan sesuatu. Romo Tony? Monggo. Silakan. Selamat malam, saya terlambat karena baru dari Semarang nih, ngisi acara ya. Selamat malam, Romo. Selamat malam. Saya salut lah dengan WBI ya, Bu Sami, kemudian Bu Andini yang saya kenal juga ya. Ini satu perjuangan memang. Seperti halnya waktu itu saya mendeklarasikan keris Kamardikan ya. Jadi keris itu saya buka bahwa sebetulnya sudah ada seniman-seniman keris yang bisa membuat keris. Nah, ternyata saya boleh dibilang taruhan nyawa juga. Karena banyak sekali pemalsu-pemalsu keris ya, semacam kartel yang menyerang saya. Makanya perjuangan saya waktu itu saya membuat nama keris Kamardikan itu dalam arti keris yang dibuat setelah Indonesia merdeka. Ternyata itu ternyata di balik itu sudah banyak pemalsuan gitu. Nah, itu hidupnya dari pemalsuan itu penjualannya dari paranormal, dari mana-mana gitu. Nah, ini menyerang saya. Itu saya sampai diancam, ditelikung di mana. Ini ngeri itu memang. Syukur ini dengan perjuangannya Bu Sami ini tidak sampai ke situ. Tetapi saya salut sekali ya dengan adanya pakaian-pakaian yang kita tradisional ya. Mungkin juga nanti bisa ada yang pakem, ada yang sedikit agak keluar dari pakem misalnya ya, supaya yang penting itu ciri khasnya ini intinya itu tetap ada, Bapak. Inilah pakaian atau busana Indonesia gitu loh. Itu yang saya harapkan. Nah, makanya saya tadi mendengarkan dari Bu Pensi Siregar atau siapa tadi, itu hampir pengalamannya hampir seperti saya gitu Bu Lisa ya. Saya cuma menambahkan aja, tapi saya terus terang mengapresiasi lah perjuangan dari Bu Sami dan Bu Andini dan juga teman-teman dari WBI ya. Saya dulu juga keluar kantong sendiri. Bahkan kadang-kadang kartu kredit kita penuh sudah limit habis untuk berjuang di perkerisan waktu itu. Ya, saya kira mungkin teman-teman juga tahu. Ya. Nah, Bu Sami saya kira ini apa tadi yang dari Bali tadi nih Bu Nimadi siapa tadi? Itu juga ya, itu juga perlu ditiru tuh Bu Sami. Mungkin membuat satu kelompok-kelompok produksi ya, yang mana mungkin ada sanggul palsu atau apa dibuat ini ya. Saya dulu juga pernah merancang sanggul loh Bu, karena saya dulu pernah bekerja sama dengan Ibu Grace dari Rudi Hadiswarno, tapi modern ya
sanggul yang dirubah-rubah. Saya dulu mendesain itu. Jadi saya cukup senang gitu, makanya saya angkat ini, BBI harus maju terus, pantang mundur ya Bu Sami, Bu Andini. Ya. Terima kasih banyak Romo, semangatnya. Salut. Ya, ini juga yang hadir di sini monggo jika ingin kemudian juga memberikan, karena support tidak hanya bisa banyak hal, misalnya support masukan tadi seperti yang dilakukan oleh Bu Mbok Yuliani, yang dilakukan oleh Romo Tony gitu kan, mungkin ada yang ingin memberikan support masukan, input apa untuk membuat gerakan dari WBI ini menjadi semakin membesar begitu, dan kemudian memenuhi dari tujuan atau misinya untuk mengembalikan lagi identitas budaya Nusantara kita kembali lagi hidup, dan bukan hanya hidup ya, bukan hanya bangkit, tapi juga ada nyawanya gitu di setiap manusia-manusia Indonesia. Silakan saja untuk kemudian kita terbuka di dalam forum ini ya, gitu. Saya ingin ngobrol lagi nih sambil menunggu. Ini saya waktunya masih ada toh, Mas Bagus. Ini kalau ibu-ibu udah ngomong ini bisa sampai tengah malam loh, Mas Bagus. Makanya saya harus pastikan. Itu dimaklumi. Tahu aja Pak Khusus Bagus. BBI. Iya, makanya ini kalau udah ngobrol pasti banyak. Bu Andini, tadi itu sih oh sebentar, ini saya tahan dulu aja Bu karena Sri Hidayani. Bu Sri Hidayani anggota WBI juga. Anggota WBI juga dari Jabodetabek Ya. juga. Oh, Ya. Oke, baik. Gantian biar Bu Sri Hidayani. Silahkan Ibu. Ya, malam Mbak Lisa, malam Bu Sami, malam Bu Selamat Dini. malam, monggo. Malam. Oh, dan semua. Ya, nama saya Ida ya, saya dari timnya Bu Dini Jabodetabek. Saya juga baru bergabung, itu asal muasalnya karena juga saya mencintai ya pakaian-pakaian adat itu ya. Saya ASN ya, pegawai negeri ya. Jadi setiap ke daerah itu ngumpulin gitu ya, tapi kapan makainya gitu kan. Jadi saya begitu ketemu ini ya, saya sangat senang. Saya merasa inilah wadah untuk saya bisa menggunakan gitu ya apa yang saya sudah kumpulkan selama ini. Cuman memang ya Bu ya, mungkin ini juga PR buat kita ya. Kalau di teman-teman itu apalagi di lingkungan ASN ya, itu kalau kita ajak, ayo berkebaya ayo, mau nggak masalah gitu ya. Juga waktu itu kan Pak Jokowi juga kan di awal-awal masa jabatannya kan suka pakai pakaian adat tuh ya, kalau upacara, kalau apa, mau juga gitu ya. Tapi ya tetap nggak pakem gitu ya. Maksudnya ya saya Campur menyadari. sari. Iya, Dicampur sari. gitu ya. Jadinya apa ya, nggak indah, kurang indah lah gitu ya. Dan itu pergumulan buat kita ya. Saya tadi sampai mau nangis juga mendengar Bu Pensi ya. Memang berat sih ya Bu ya. Saya bukan Muslim ya, tapi ibu saya Muslim gitu ya. Tapi kan zaman kita kecil dulu nggak begitu. Zaman saya kecil dulu nggak ada masalah beginian gitu ya. Nah jadi memang berat ya, terutama dengan teman-teman Muslim ya. Maksudnya kita juga nggak ingin kan mereka itu menjadi berdosa gitu ya, menjadi masuk neraka gara-gara apa ya budaya kita ya, nggak bersanggul aja sih Bu, gara-gara menggunakan pakaian adat itu ya, adat manapun kan sebenarnya aslinya kan ya rambutnya kan ya entah disasak entah digelung apa kan. Rambutnya Jadi kelihatan. ya gitu, jadi ya memang susah gitu ya. Kasihan, saya juga belum menemukan solusinya gimana. Mungkin itu yang PR kita Romo ya. Mungkin bagaimana caranya supaya kita bisa apa ya membuat suatu metode lagi lah ya yang lebih bahwa karena saya nggak bisa menyinggung karena itu sudah masuk ranah agama kan ya. Nah, tapi bagaimana ini gitu? Kita mungkin harus cari jalan karena kalau kayak begini tuh ya hancur Indonesia gitu ya, musnah gitu ya. Mula-mula dari budayanya, lama-lama dari semuanya gitu ya. Itu aja sih Romo, saya ke apa yang ingin saya sampaikan. Kita harus berpikir serius untuk mengatasi ini karena mula-mula budaya kita
yang dihancurkan, lama-lama kitanya, negara kita hancur gitu ya. Itu yang nggak kita inginkan. Demikian aja Romo, Bapak Ibu, mudah-mudahan kita punya solusi untuk ini. Iya, terima kasih Ibu Ida melontarkan juga sekaligus pertanyaan. Kalau ada masukan, input atau solusi yang disampaikan Ibu Ida, dipersilakan saja. Romo Tony mungkin ingin menanggapi apa yang disampaikan Ibu Sri Ida ini. Ya, saya kira betul ya. Dan saya kira sudah dimulai kok. Ibu Sami kan sudah mulai dengan remaja-remaja ya, Bu Sami ya. Ya, betul Nah, ada. itu memang kaderisasi. Ya, istilahnya kaderisasi itu penting. Ya. Dari mulai anak-anak kecil, remaja, mulai menyukai itu. Itu nanti lama-lama juga kalau orang Jawa ngomong ngeremboko. Gitu. Ya, kayaknya sudah kok. Saya lihat banyak remaja yang sudah pakai sanggul ya Bu ya. Bagus itu. Iya, bagus. Nah, gitu. Jadi saya kira memang perlu strategi ya. Perlu strategi yaitu dengan itu. Kemudian karena saya orang advertising ya Bu, kemungkinan perlu juga Ibu membuat semacam buletin ya atau apa yang sifatnya tidak mesti dicetak. Kalau dicetak kan biaya ya, mungkin model e-book ya, model e-book, foto dari seorang remaja yang pakai sanggul ini, kemudian apa gitu. Itu juga merupakan satu introduction lah untuk orang-orang awam gitu. Ya kita nggak usah berpikir politik dulu, artinya tidak usah berpikir oh ini mau menyaingin jilbab atau apa, enggak lah itu ya. Yang penting kita ini punya kesadaran bahwa ini nasionalis, ini milik kita, itu kita lestarikan. Saya kira tadi juga ada Pak Aris kok kalau nggak salah, Mbak Pak Aris ngomong gitu loh. Ya, masih siaran RRI. Oh masih siaran. Iya, siaran budaya RRI setiap minggu jam 8. Masih ya belum masuk ya. Oke. Ya tadi masuk sih waktu sebelum dimulai tadi. Oh iya ya saya terlambat ya. Oke. Monggo Bu Lisa langsung aja Bu, langsung lagi. Saya cukup itu aja. Oke, nanti kalau ini muncul lagi Romo kalau mau berkomentar. Saya juga mau menindaklanjuti tadi Romo menyampaikan perlunya sebagai orang advertising, perlunya untuk kemudian mempublikasikan dan sebagainya. Kebetulan saya mengelola media online yang tagline-nya Lestari Budaya dan Lestari Alam, kalpatara.id. Monggo silahkan dari Wanita Bersanggul Indonesia yang mungkin ada acaranya atau tutorialnya atau semua hal yang ingin disampaikan kepada publik, monggo nanti disampaikan ke saya akan tampilkan itu di dalam media online saya. Memang media online ini memang bertujuan memang untuk mengangkat kebudayaan kita, melestarikan dan memajukan kebudayaan Indonesia. Monggo silahkan nanti kalau nanti kita bisa berkontak nanti melalui mungkin Romo Tony, mungkin Romo nanti kontaknya untuk dengan Ibu Sami dan Ibu Andini agar nanti info-info yang di kegiatan-kegiatan atau hal contohnya misalnya di Kalpatara mau bikin publikasi tentang tutorial bersanggul, nah materinya dari Wanita Bersanggul mungkin bisa kita bantu seperti itu juga. Ini jadi artinya sebuah supporting gerakan ya begitu. Mas Bagus, angkat tangan lagi. Bagaimana mau menanyakan ini tutorial bersanggul? Silakan. Ini Pak Riz sudah ada. Oh, Pak Riz. Cak Riz ya, Cak Riz. Sudah selesai, Pak Riz. Sugeng dalu. Selamat malam semua. Ini tadi baru turun mengudara ini. Sekarang mengudara lagi Pak Riz, ayo. Ya, sekarang mengudara lagi. Urun pendapat, Mas Bagus di hold dulu buat nama-nama J. Monggo. Kita kasih kesempatan Pak Riz dulu, monggo silakan urun pendapatnya. Jadi saya ini termasuk salah satu yang mendirikan Wanita Bersanggul Indonesia. Saya mendirikan beberapa komunitas wanita ini meskipun saya pria, tapi karena panggilan hati saya melihat betapa gencarnya
budaya-budaya asing menggerogoti kebudayaan bangsa kita. Saya mengajak teman-teman berkumpul, termasuk ketemu Mbak Andini dari Jakarta. Mbak Andini ini semangatnya luar biasa sekali. Terima kasih, Pokoknya Pak Riz. nggak ada orang semangat sing koyo Mbak Andini ini, nggak ada. Begini, busana adalah identitas bangsa yang mudah dikenali. Dengan busana kita langsung bisa mengetahui dari mana, dari suku apa dia berasal kalau dari Indonesia. Akan tetapi busana ini oleh para pelaku kebudayaan dianggap sepele. Dianggap sepele sehingga sering teman-teman hanya mencari praktis. Kalau mau mencari praktis, sebetulnya busana nasional kita ini bisa dipraktiskan. Umpama contohnya kita berjari. Kalau berjari pakai lembaran susah, ya ayo dimodifikasi, dijahit. Seperti rok itu tinggal pakai supaya lebih mudah, kan gitu. Sanggul yang dulunya harus rambut asli yang panjang, sekarang jarang orang rambut panjang, yuk pakai sanggul dari rambut palsu, rambut sambungan, kan gitu ya. Jadi kalau ada yang bilang, oh ribet, nah itu nggak benar. Artinya nggak cinta kebudayaan bagiannya sendiri. Saya berkumpul bersama ibu-ibu, berkegiatan bersama ibu-ibu ini lebih mudah. Kalau dengan bapak-bapak ini lebih sulit. Saya merasakan sendiri. Bapak-bapak itu kalau saya ajak berbusana Jawa atau berbusana tradisional, itu jawabnya, ogah malu, nanti dilihat orang. Jawabnya GR gitu. Lah terus yang mau lihat siapa? Jadi yo renek, nanti diolok-olok orang, nanti diejek orang. Lah yang mau ngejek ini siapa? Saya bilang gitu. Nah itu kan kegeeran dirinya sendiri saja. Ogah malu. Saya kemanapun pergi, saya menggunakan busana Jawa. Kadang ya busana Bali, kadang Sumatera, kadang Kalimantan, kadang. Tapi yang casual artinya bukan yang berbusana ini kan ada 3 tataran. Yang pertama Paes Alit, ya kan? Kemudian Paes Madyal, Paes Ageng. Nah, Paes Ageng ini yang untuk temanten-temanten gitu ya. Nah, Paes Madyal ini bisa kita gunakan waktu beribadah atau waktu kita datang ke hajatan, bekerja, dan sebagainya. Nah, Paes Alit ini yang kita gunakan untuk keseharian. Saya naik pesawat terbang, naik bis umum. Kemarin sama istri saya itu saya naik bis umum dari Kediri ke Surabaya. Itu saya naik bis. Nah, saya ini lebih seneng naik kereta sekarang. Kalau naik kereta itu bisa kampanye. Nah, kampanye tentang busana. Nanti banyak orang pada minta foto. Pada minta difoto. Nah, artinya dari sini sebetulnya ada kerinduan. Akan tetapi ya karena kegeeran tadi bilangnya bahwa bilangnya nanti malu dilihat orang, sehingga mereka tidak mau melakukan itu. Nah, kalau mengenai kegiatannya ibu-ibu wanita bersanggul tadi kan Mbak Andini, istri saya sudah cerita. Istri saya ini sebetulnya baru saja melakukan hijrah. Sebetulnya baru 3 tahun mau bersanggul berkebaya. Dulunya enggak mau. Saya dulu itu sering diolok orang bahwa ya apa ini bahasa Surabaya ini. Ya apa kon arep merubah wong liya, kon ya apa arep ngajak wong liya, wong bojomu dhewe kaya. Nah, begitu saya banyak diserang netizen sampai wah enggak karu-karuan, saya tunjukkan istri saya. Iki loh aku dilok-lokno wong. Saya sudah gencar melakukan kampanye kemana-mana, tapi di dalam rumah sendiri belum. Saya enggak pernah memaksa istri saya juga. Saya cuma minta kesadarannya saja.
Akhirnya mau seperti sekarang dan sama-sama aktif sama Mbak Andini berdua. Ya, kegiatannya sudah banyak kemana-mana. Nah, yang jadi masalah kalau wanita ini lebih gampang. Yang pria ini sulit saya. Jadi mungkin nanti teman-teman diskusi bagaimana menggairahkan semangat bapak-bapak untuk mau berbusana tradisional yang casual saja, artinya yang paes alit itu bagaimana. Monggo saya minta sumbang sarannya dan keinginannya. Kalau Mas Bagus ini saya lihat sudah luar biasa, gitu. Romo Tony sudah luar biasa. Yang lain sudah luar. Yang di luaran ini, saya itu membentuk komunitas itu sudah banyak anggotanya, tapi ngajak berkumpul berbusana Jawa ini sulit. Kadang itu kan ada teman-teman komunitas budaya itu banyak, komunitas budaya A, B, C, D sampai Z, ya. Tapi diskusi tentang budaya, tapi berbusana seperti bangsa lain. Ini ironis. Kalau menurut saya, lu ngomong ke budaya itu ya sing gampang disiai. Saya kalau ngajak mahasiswa saya nonton bareng gitu, nonton ketoprak, nonton ludruk, saya ini sering ngajak nonton bareng. Kalau di Surabaya itu setiap 1 bulan itu ada pertunjukan seni tradisional. Itu saya ngajak mahasiswa itu ya nonton bareng. Nonton bareng itu tidak bal-balan saja, tidak sepak bola saja. Nonton bareng sambil pakai busana tradisional. Nah itu yang anak-anak muda itu kadang yo mau. Nah yang sepuh-sepuh ini, yang tua-tua ini kadang malah enggak mau. Ngomong ke budaya doang ke dangke, ngomong ke spiritual, ngomong ke ketuhanan, ngomong ke budaya yang lain itu koyok yo oh. Tapi nek dikongkon nganggo klambi Jawa ora saiki. Matur nuwun juga Romo Tony, Mas Bagus dan kawan-kawan yang lain. Mbak Moderator, matur nuwun. Ini saya lakukan sambil nyetir mobil ya. Monggo. Ya, wah ini Pak Resni langsung ini menggelitik semuanya, kita terkena gelitik-gelitikannya ini. Mas Bagus, monggo, menghentikan, silakan. Ya, tadi mungkin menanggapi tantangan dari ibu-ibu gitu ya yang berbusana. Memang tadi juga Mbak Lisa gimana nih gitu. Nah, saya pikir dikembalikan lagi dari mana budaya itu berasal. Menurut Ki Hajar Dewantara kalau nggak salah, bahwa budaya ini kan dilahirkan dari adat istiadat yang sangat tergantung dari lingkungannya, dari ekologinya. Jadi nggak mungkin misalnya kita di kutub berbusana yang terbuka laki-lakinya. Jadi sebenarnya budaya ini tidak ada yang tertukar. Sebenarnya. Jadi budaya yang tertukar itu ya sebenarnya menyalahi kodratnya saya pikir. Di kutub pakai yang terbuka. Atau di tempat yang panas pakai yang terlalu terbuka. Ya, kosong kabeh awake. Jadi memang budaya ini harus kampanyenya juga harus dibangunkan gitu. Artinya busana itu ya mengikuti kebutuhan ekologinya, iklimnya. Kalau kita terlalu tertutup juga mungkin ketombean, banyak penyakit-penyakit kulit rambut gitu, itu juga harus dipertimbangkan lah ya. Jadi memang sebenarnya tidak ada budaya tertukar sebenarnya, kalau kita mau menyadari. Nah, apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita juga sudah pasti gitu. Oh, ceritanya begini, kenapa ini begini? Ya sudah jelas ada ceritanya. Jadi membuka kesadaran bahwa asal-muasal budaya itu dari ekologi juga. Pengaruh ekologi ini sangat besar. Nah, ini yang mungkin bisa menjadi modal lagi bagi pelaku budaya ini untuk iya, aku dari sini kok, bukan dari mana-mana. Wajar ketika aku berpakaian seperti ini atau berbudaya seperti ini. Jadi saya pikir itu yang bisa saya sampaikan dulu, Mbak Lisa.
Matur nuwun. Nggih, matur nuwun Mas Bagus. Kalau budaya yang tertukar itu seperti judul sinetron. Itu. Jadi ya, itu cuma ada di judul sinetron Mas Bagus. Jadi, monggo ini mumpung guyup ini sudah mulai guyup untuk bisa saling memberikan tanggapan dan komentar, dipersilahkan jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang hadir di sini gitu. Sambil menunggu ini belum ada yang resign, belum ada yang mau mengajukan pertanyaan. Saya tuh dari tadi penasaran sebenarnya sama Bu Andini tentang kalau tadi Mbak Yuliani itu sudah menunjukkan tuh ininya apa aksesorisnya. Saya ngeliat tuh dari tadi Bu Andini kayaknya juga pakai ya aksesoris yang ada di untuk pelengkap simbolnya. Mohon dijelaskan, mungkin kita juga butuh pengetahuan itu sehingga tahu. Jadi pakai itu bukan hanya sekedar ikut-ikut, memang pakai, tapi juga tahu itu tuh apa begitu. Monggo Bu Andini. Sebetulnya yang utama itu adalah di sanggul itu hiasan-hiasan biar mempercantik si penampilan sanggulnya sendiri. Tapi kalau untuk pakem saya emang banyak. Ada bunga, ke sini bunga melati, ada bunga ini di sini tergantung daerahnya mana. Kalau saya kebetulan Sunda, itu tidak pakai bunga di sini. Kalau Jawa, Bu Sami mungkin di sini ya. Kalau Sunda itu banyaknya di sini. Bunga-bunganya. Dan biasanya cuma melati. Tapi kami karena sudah bersatu dengan Jawa Timur dan Jawa Tengah, jadi kita dipadukan aja kalau sanggulnya sanggul Jawa Tekuk atau apa, kita ada hiasannya khusus. Yang satu paket ya Bu Sami ya. Tapi kalau di Sunda itu cuma cukup bunga di sini. Atau hiasan konde di belakangnya ada tusuk konde. Itu saja sih. Monggo yang untuk Surabaya, mungkin Jawa Tengah Ibu Sami yang lebih tahu. Karena kebetulan saya dari Sunda. Itu Mbak Andini yang pakai itu sanggul khas Kediri, Mbak. Itu kalau ada pakaian khas Kediri itu yang baru, sanggulnya modelnya kayak Mbak Andini, juga aksesorisnya juga seperti itu. Jadi di muncung gini terus dikasih aksesoris itu persis punyanya Mbak Andini. Itu Kediri ya betul. Pakaian khas Kediri. Iya, jadi ada seragamnya juga. Sanggulnya seperti itu modelnya. Cuma tinggi, tinggi ya, terus dikasih aksesoris. Itu modelnya model Kediri. Kediri seperti itu sanggulnya. Khas Kediri. Kalau Jawa Tekuk kan lebih komplit ya Bu ya? Ya, ya kalau sanggul Tekuk. Saya pakai sanggul pakem. Itu Ibu, ini kalau tadi dengar ceritanya Pak Aris, kan masih baru ya. Itu dulu juga sebelumnya belajar dulu atau langsung aja gitu? Nah, ini saya jadi ingat awal-awal saya berjuang ya. Itu saya tidak mudah bisa membuka hijab saya, itu tidak mudah sekali begitu. Penuh perjuangan gitu saya. Ini gini, pada saat itu Pak Aris memang sudah memensiunkan diri ya. Saya sudah kerja nggak ada bisnis. Tiba-tiba tertarik pada budaya gitu. Saya pikir Pak Aris waktu itu hanya sekedar mengisi kekosongan begitu ya, dengan memasukkan ke budaya gitu ya, dengan kegiatan-kegiatan di budaya. Tetapi saya pikir tidak seserius itu gitu Pak Aris untuk memperjuangkan budaya itu. Hanya saya pikir ya hanya sekedar mengisi aja lah gitu. Tiba-tiba Pak Aris sering keluar kota begitu. Itu biaya sendiri, bertemu dengan teman budaya Jogja, ketemu teman budaya di Blitar, kemana itu naik mobil sendiri waktu itu dengan Pak Didik. Waktu itu saya berpikir kok sampai seserius itu ya, saya juga gitu, tapi saya masih berhijab. Saya masih berhijab, saya pikir ya sudahlah gitu daripada sibuk, daripada di rumah. Tapi ternyata Pak Aris perjuangan waktu itu melihat respon ibu-ibu itu lebih besar daripada bapak-bapak itu untuk pergerakan kebudaya gitu. Akhirnya Pak Aris membentuk suatu komunitas. Nah, setelah membentuk komunitas itu isinya juga ibu-ibu juga, tapi ya itu lama-lama kok jadi campur, tidak hanya bersanggul, itu yang membuat Pak Aris sedih. Terus apa ini yang saya perjuangkan, gitu ya? Kalau seperti ini bukan perjuangan namanya, gitu.
Akhirnya Pak Aris pun tidak sesuai hati nuraninya dari komunitas itu awal-awal ya. Saya pun juga tidak memperdulikan gitu. Ternyata dari situ Pak Aris sering bertentangan, berdebat begitu ya. Akhirnya Pak Aris memutuskan untuk keluar dari komunitas yang didirikan itu karena sering berdebat dan dibully. Dibully itu saya sebenarnya tidak ingin ikut dalam perjuangan Pak Aris itu ya. Saya tidak ingin, saya ingin keluar. Tapi yang namanya istri satu paket kena deh imbasnya gitu ya. Wah, wong ngurusi istrinya sendiri aja nggak bisa, mintanya bersanggul. Lah istrinya aja masih berijah. Kok bilang-bilang memperjuangkan sanggul. Dan itu setiap hari postingan di Facebook menghujat Pak Aris. Selain kadrun ya, selain ada kadrun itu Pak Aris, banyak itu Pak Aris tantangan. Sudah diteror ya, diancam, akunnya hilang berkali-kali, diancam, ayo Pak Aris kemana? Saya tunggu. Gitu. Ayo, Pak Aris di mana rumahnya? Saya akan ke sana gitu. Jadi banyak ancam-ancaman begitu ya. Saya tuh kadang kok sampai segitunya gitu loh. Orang-orang ini memusuhi Pak Aris. Saya melihat ada apa gitu. Setelah saya lihat itu ancaman juga mengolok-ngolok saya. Padahal saya enggak ikut terlibat di dalam budaya, tapi akhirnya saya pun kena imbasnya gitu ya. Istrinya masih seperti itu. Akhirnya saya pun juga tidak mudah langsung membuka gitu ya, karena saya pun juga mau berangkat haji ya tahun 2022 kemarin itu saya haji. Itu pun saya tidak mudah saya melihat Bu Sinta Nuria, kenapa apa boleh kita membuka hijab, bagaimana Naswa Shihab, Quraish Shihab gitu. Akhirnya saya pun yakin bahwa sebenarnya tidak masalah gitu ya. Sebenarnya tidak masalah kita membuka gitu, karena saya pikir pakaian kita pun juga pakaian yang sopan, sanggul pun juga bagus, aura kita juga terlihat cantik gitu ya. Akhirnya saya buka hijab itu. Saya ikut berjuang dengan Pak Aris. Setelah itu baru hujatan bulian Pak Aris yang setiap hari menimpa Pak Aris itu hilang. Saya waktu itu tidak ingin menonjolkan diri, saya hanya ingin mendampingi Pak Aris saja, membackup Pak Aris saja. Yang penting bulian itu tidak ada lagi. Saya tidak, yang jelas saya tidak ingin terlalu seperti di WBI ini ya gitu. Saya waktu itu masih belum memakai nama WBI, akhirnya Pak Aris membentuk lagi sebuah komunitas, bukan WBI waktu itu, ada nama komunitasnya, dan saya tidak ingin ikut terlalu dalam begitu maksud saya hanya membackup aja Pak Aris. Jadi pengurus-pengurusnya itu banyak. Dan itu pun tidak mudah. Ternyata tantangan juga banyak dari luar juga dari dalam. Dari dalam itu akhirnya lama-lama pecah. Akhirnya yang didirikan Pak Aris pun ya kocar-kacir gitu ya, gitu. Karena ternyata ya ego dari masing-masing pengurus itu lebih menonjol, pecah. Pak Aris sedih sekali gitu. Sedihnya bukan ini sebenarnya maksud saya itu mendirikan, bukan ayo kita bersatu gitu. Ayo kita bersatu. Tapi ternyata hanya permusuhan yang terjadi. Itu lebih stres Pak Aris. Kok ternyata seperti ini gitu. Saya merasakan itu dari kesedihannya Pak Aris itu. Akhirnya saya sepakat sama Pak Aris, ya sudah, kita awali lagi dari nol. Saya akan bantu. Akhirnya dari situ saya pun tampil gitu ya.
saya pun juga bergerak bersama-sama Pak Riz. Sampai akhirnya terbentuklah Wanita Bersanggul Indonesia itu, ketemu dengan berbagai teman-teman yang sefrekuensi, ternyata banyak dukungan dari berbagai pihak, baik dari bapak-bapak, dari ibu-ibu, untuk menguatkan kita. Akhirnya sampai sekarang pun Wanita Bersanggul itu bisa bertahan. Jadi tidak mudah sekali. Sampai sekarang pun juga masih banyak tantangan-tantangan. Hanya terlihat sepele, hanya sanggul dan kebaya. Tapi tidak mudah, tidak seperti membalikkan telapak tangan. Apalagi mengkoordinir semua dari berbagai wilayah. Itu tidak mudah. Saya berharap dengan kita bergerak dari berbagai daerah, bergerak bersama-sama, bergandengan tangan, saya yakin pasti bisa. Gitu. Untuk saat ini mungkin kita belum bisa menikmati seperti apa yang saya impikan, tapi suatu saat anak-anak kita pasti bisa. Itu sih yang ada di benak saya. Ya, saya kira cukup dari saya. Jadi luar biasa. Rupanya perjuangannya bukan hanya perjuangan di komunitas ya. Ibu Sami sudah melalui perjuangan diri sendiri terlebih dahulu sampai kemudian ini. Jadi saya tadi kemudian menyangka, oh jadi Bu Sami itu sudah tersesat di jalan yang benar sekarang ini rupanya. Oke, ini saya masih menunggu nih kalau misalnya masih ada yang ingin disampaikan. Tapi banyak hal ya malam hari ini yang sudah tersampaikan, dan tidak hanya sekedar kita berbicara tentang hanya sebuah sanggul, tetapi lebih dari itu, gitu. Tapi saya menangkap bahwa Oke, dari Bu Made Yuliani, salam hormat. Saya bangga bisa ikut hadir di dalam Zoom ini. Oke, semoga saya bisa ikut dalam perkumpulan pejuang wanita Indonesia bersanggul. Oke, sekarang jadi pejuang wanita Indonesia bersanggul. Baik, Ibu memberikan nomor WhatsApp di sini. Silakan mungkin nanti bisa berkomunikasi, berkontak dengan teman-teman yang ada di Wanita Bersanggul Indonesia, untuk bisa menjalin jejaring dan saling menguatkan satu sama lain. Karena saya menggambarkannya begini, mungkin ini gerakannya masih di wilayah Jawa begitu ya. Tapi kalau misalnya ada yang nyenggol, ada yang bully, yang bergerak yang dari Bali, coba asik nggak itu? Jadi kekuatannya bisa semakin kuat apa yang diperjuangkan oleh para ibu-ibu luar biasa di Wanita Bersanggul ini. Sudah banyak ya rasanya malam hari ini kita berdiskusi. Kalau tidak ada tanggapan atau pertanyaan yang lain, saya akan meminta Bu Sami sama Bu Andini untuk memberikan semacam statement penutup untuk memungkasi diskusi ini. Pesan apa yang paling penting yang ingin Ibu berdua sampaikan kepada semua perempuan. Saya yakin ini nanti gerakannya yang dukung nggak harus perempuan toh Bu, yang laki-laki juga boleh kan ya mendukung begitu untuk boleh saya bicara lagi. Oh boleh Pak Riz, monggo silahkan. Iya, terima kasih apresiasi dari teman-teman semua. Semoga apresiasi teman-teman ini tidak hanya sekedar di media sosial, tapi ikut bergerak bersama kami di lapangan. Memang cita-cita kami seluruh Indonesia. Bahkan teman-teman yang ada di Belanda sekarang kan sudah bergerak. Jadi besok tanggal berapa gitu, minggu ini tuh di Belanda ada pertemuan Wanita Bersanggul Indonesia Belanda. Tanggal 19 Pak Riz, 19 Mei. Ya, tanggal 19 ya. Jadi teman-teman Belanda sudah bergerak juga. Nah, di Bali, teman-teman di Bali kemarin mau ngajak buka Wanita Bersanggul Indonesia di Bali, tapi ada teman juga yang ngomong, aduh teman-teman di Bali sudah banyak kegiatan dan kebaya itu kalau di Bali sudah menjadi keseharian, jadi tidak perlu perjuangan seperti kita yang di Jawa dan di luar Jawa lainnya gitu. Ada pendapat gitu. Nah, saya ini yang paling sekarang lagi kita fokuskan juga di Wanita Bersanggul itu
lumbung busana Nusantara. Nah, lumbung busana Nusantara itu tadi maksud saya pergerakan sosial kita untuk membantu adik-adik yang ada di sanggar-sanggar tari, yang ada di Karang Taruna, yang ada di kampung-kampung atau di organisasi-organisasi kepemudaan yang ingin berkebaya tetapi belum punya kebaya. Nah, itu yang sudah kita lakukan, memberikan kebaya-kebaya sumbangan dari ibu-ibu yang mungkin sudah kebesaran, kekecilan atau apa, itu kita sumbangkan ke adik-adik. Ada juga yang baru, jadi kadang kita juga membelikan yang kebaya-kebaya baru, ibu-ibu ini iuran bersama gitu, terus kita belikan. Nah, kalau teman-teman yang lain bergerak sosialnya mungkin di yatim piatu, panit jompo dan sebagainya, tapi kami fokus di busana. Jadi kita memberikan busana-busana itu pada teman-teman yang belum bisa memilikinya. Jadi kalau ada sumbangan dari teman-teman, kami sangat senang sekali nanti. Kebetulan WBI ini kan sudah berbadan hukum, jadi pertanggungjawaban keuangannya juga harus jelas. Terima kasih apresiasinya. Menarik Semoga sekali. iya, itu lumbung Pak. busana mungkin tadi sudah diceritakan sedikit. Jadi nanti Mbak Andini, istri saya, bisa menceritakan lebih lanjut perjuangan saya sekarang bagaimana memberikan semangat ke bapak-bapak supaya tidak kalah dengan ibu-ibu WBI. Iya. Nanti Mas Bagus kayaknya bersedia itu, Pak Rif. Tenang aja. Nah, matur nuwun sugeng dalu, matur nuwun. Langsung tak fitnah Mas Bagus. Pak Riz dan Bu Sami dan Bu Andini, ini menarik lumbung busana Nusantara. Apa yang disampaikan Pak Riz tadi, saya melihat ada semangat gotong royong di sini untuk kemudian ikut berperan serta, kalaupun tidak bisa hadir secara fisik begitu, tetapi juga bisa memberikan partisipasinya dalam bentuk lain. Mungkin nanti Bu Sami, Bu Andini atau teman-teman lain bisa meletakkan kontak untuk kegiatan lumbung busana Nusantara ini di mana bisa menghubungi. Jadi ada kontaknya, mungkin nanti di chat bisa disampaikan sehingga bisa terbaca oleh semuanya. Mungkin begitu ya, Pak Riz ya. Kita begitu ya, Nia. Ya, kontak saya bisa dihubungi juga, disimpan. Ya, baik. Di grup sudah Ibu. Jadi ini kontaknya saya juga catat nomor kontaknya Ibu. Nanti juga mungkin KCB juga bisa mencatat dan bisa menyampaikan kepada jika membutuhkan kontak Ibu berkaitan dengan hal-hal berkaitan dengan kebudayaan. Saya kembali lagi kepada statement dari Bu Sami dan Bu Andini, masing-masing silahkan memberikan apa yang paling Ibu pesan penting dari pertemuan kita di malam hari ini. Dari Bu Sami dulu silahkan. Ya, kalau saya memberikan dulu tentang lumbung busana. Monggo. Lumbung busana kemarin saya sudah kirim beberapa. Ada yang dari Kediri, kemarin ada yang Kediri, Bu. Di sekolahan anak saya besar, Bu, seibu, gitu. Tapi disuruh pakai pakaian setiap hari apa, suruh pakai beli kebaya. Suruh pakai pakaian kebaya, tapi saya enggak punya, gitu. Ibu ada enggak punya baju kebaya, gitu. Saya mau beli enggak bisa, gitu. Mengharukan sekali, gitu ya. Oh ada Bu, gitu. Kebetulan ada yang beli baru itu dari online, ada yang kekecilan, kebesaran, itu kita kumpulkan di situ. Terus mungkin ada yang masih layak pakai, gitu, masih bagus, gitu. Nah, itu ada, akhirnya kita dapat ada tiga kebaya yang dipakai, kita kirimkan ke Kediri dengan senang hatinya. Jadi saya enggak perlu beli, terima kasih, gitu ya. Nah, itu sangat menggugah kami. Terus saya juga pernah di inbox di Papua. Bu, saya di Papua, Bu. Saya pingin istri saya pakai kebaya seperti Ibu, gitu. Tapi di sini tidak ada yang jual, gitu. Mahal, gitu. Bu, bisa enggak Bu, saya dikasih, gitu, punyanya Ibu yang masih layak kita pakai, gitu. Oh ada Pak, gitu. Jadi kebetulan juga ada dari teman-teman kita yang
perias gitu ya. Itu kan ada baju-baju yang masih bagus-bagus tapi sudah tidak dipakai, itu dikumpulkan. Akhirnya saya kirim ke mana, ke Papua gitu. Bapak butuh berapa? Saya butuh itu Bu, sama adiknya, sama kakaknya, sama sekeluarga saya. Kalau ada deh Bu gitu. Kebetulan saya ada sih 5 set gitu dari teman yang perias gitu ya, perias pengantin itu saya lihat masih bagus gitu. Akhirnya saya kirim. Salah satu itu ya, terus setelah saya kirim itu begitu senangnya gitu, Bu, bagus Bu gitu. Nah, itu sangat menyentuh hati gitu ya. Sebenarnya ingin seperti kita tapi tidak bisa gitu. Nah, itulah fungsinya lumbung-lumbung busana yang kita kumpulkan gitu ya. Kalau untuk kirim sembako apa kan banyak ya, membantu sembako, membantu apa itu sudah banyak. Tapi kalau kita membantu dalam hal busana itu enggak ada gitu loh. Makanya ayo kita salah satu cara untuk mengembangkan busana itu ya salah satu cara dengan mengadakan lumbung busana itu gitu. Kemarin juga ada yang di dekat saya sini itu perkumpulan komunitas budaya apa ya kemarin itu dari anak-anak muda gitu. Rata-rata kalau berkegiatan hanya pakai kaos gitu ya, kaosnya seragam. Dia juga ingin anak-anak itu juga ingin, Bu, saya pingin pakai kebaya tapi tidak punya uang gitu. Dulu kita pernah kumpulkan sih beberapa, ada donatur gitu, akhirnya kita belikan seragam gitu di desa dekat tempat saya sih, akhirnya bisa teratasi semua. Juga yang laki-laki pun juga minta, Bu, kita juga minta dong Bu belikan surjan gitu. Akhirnya juga kita belikan surjan. Waktu itu masih banyak yang donatur saat itu gitu. Karena mungkin yang mengkoordinir itu kurang begitu serius, jadi sekarang agak berkurang. Sebenarnya ini harusnya dibangkitkan kembali gitu ya, karena itu sangat positif gitu. Mungkin dari pakaian-pakaian kita yang masih bagus-bagus, ada yang juga dibelikan baru gitu. Itu sudah senang sekali. Itu salah satu cara saya sih itu. Ya, menarik sekali Ibu, karena ini juga konsep ini kalau kita bicara tentang tema lingkungan juga, bagaimana kita memutar kembali baju-baju ini sehingga kemudian tidak menimbulkan lagi sampah tekstil. Karena banyak sekali sampah tekstil yang sekarang justru jadi merusak lingkungan, tapi ini kan bisa terjadi perputaran gitu kan, digunakan lagi. Ini konsep lumbung busana ini sangat menarik sekali gitu. Sebelum ke Bu Andini ada ini yang dari Pak Eka Budianta menyampaikan di chat. Sekarang saya mengerti mengapa ada teman Sulawesi Selatan menangis karena tidak ada lagi yang pakai baju bodoh gitu. Jadi penjelasan malam hari ini rupanya apa yang terjadi juga tidak hanya di Jawa gitu kan, tapi juga di wilayah-wilayah lain gitu kan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan semangat bagi yang lainnya bergerak. Silahkan Bu Andini. Kalau saya sih secara pribadi punya keinginan perjuangan untuk semua Indonesia kembalikanlah ke jati diri, yaitu kita menggunakan busana adat-adat kita yang Indonesia. Jangan sampai tergusur oleh budaya luar itu saja. Saya lagi berjuang di daerah Jawa Barat dan Jabodetabek. Itu aja sih. Semangat Ibu, semangat dengan perjuangannya, siap support, siap mendukung. Nanti kita bertukar-tukar kontak apa yang bisa kita gotong royong bersama. Ini saya ingat dulu waktu zaman jadi mahasiswa, waktu jadi pergerakan turun ke jalan, zaman reformasi itu ada satu kalimat ketika perempuan-perempuan berkumpul itu kalimatnya begini, perempuan bersatu tak bisa dikalahkan, katanya begitu. Jadi ini luar biasa perempuan-perempuan Indonesia ini gitu. Diskusi kita juga luar biasa, maksudnya ada banyak wawasan penting yang terlihat sederhana tapi justru itu yang substansi. Bagaimana gerakan ini dimulai dari hal yang paling yang tadi Pak Aris bilang banyak yang bisa bicara, wow ndaki-ndaki gitu ya, bahasa Jawanya itu ndaki-ndaki tentang kebudayaan, tetapi
Yang paling substansi adalah busana kita pun tidak menunjukkan itu. Padahal kalau di dalam falsafah Jawa itu disampaikan ajining progo saka bisono, begitu kan. Nah, artinya kita juga diajak kembali dalam diskusi ini, diajak kembali untuk memikirkan hal yang substansial, yang mendasar, berbusana, yang sesuai dengan identitas kita sebagai bangsa yang memiliki kekayaan yang luar biasa. Saya teringat saya pernah menulis tentang sebuah tulisan tentang perempuan dengan pemajuan kebudayaan. Saya kasih judul Bunga di Ladang Kesadaran. Saya ingin mempersembahkan satu petikan ini untuk teman-teman yang ada di WBI untuk juga bisa menyemangati gerakan ini untuk semoga semakin membesar. Saya di tulisan itu menyampaikan dengan keterlibatan perempuan, ruang kebudayaan pun dihiasi oleh satu petak taman, di mana bunga-bunga ini tumbuh di dalam kesadaran untuk menjalankan fungsinya. Bunga-bunga ini menguatkan satu elemen penting di dalam kebudayaan, yaitu manusia yang ingat akan jati dirinya. Karena lewat identitasnya, lewat kebudayaan, maka peradaban kita akan lestari. Salut atas apa yang dilakukan oleh wanita bersanggul Indonesia, tetap semangat. Apa yang bisa kita support, mudah-mudahan yang hadir di sini juga bisa memberikan supportnya. Mohon nanti bagaimana cara kita bisa mengakses lumbung busana Nusantara ini bisa disampaikan juga, sehingga juga bisa kita sebarkan, kita bantu sebarkan kepada yang lain. Demikianlah diskusi malam hari ini. Saya mohon maaf apabila di dalam mengawal diskusi ini ada kata-kata atau kalimat yang mungkin keliru ataupun menyinggung. Kalaupun itu salah, itu murni itu pribadi dari saya, tetapi jika apa yang saya sampaikan bisa memberikan satu pencerahan bagi rekan-rekan semua yang ada di dalam diskusi ini, saya yakin itu karena kersani Gusti Allah yang telah, kersanya Tuhan, karena berkah dari Tuhan yang bisa menyertai selalu kita semua. Saya kembalikan lagi ke Mas Bagus. Rahayu, salam peradaban, lestari budaya. Rahayu, rahayu. Ya, baik. Sobat Budaya, itu tadi diskusi tentang andil kaum wanita dalam melestarikan budaya busana Nusantara. Malam ini sangat menginspirasi bahwa betapa feminisme ya, ibu itu benar-benar menjadi kekuatan. Tadi juga disampaikan betapa Pak Riz dalam perjuangannya tertatih-tatih tanpa ada dukungan yang kuat dari Ibu Sami. Itu juga rasanya kok sangat berat, bahkan mungkin mustahil untuk sampai pada titik ini bagi WBI. Baik, Sobat Budaya, terima kasih atas waktunya Mbak Lisa, matur nuwun, Mbak Andini, Ibu Sami, matur nuwun sangat. Sampai ketemu di KJP Zoom meeting berikutnya. Matur nuwun, rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu, rahayu.